Assalamualaikum. Izin saya share screen untuk pertemuan yang ketiga. Kita lihat ya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Alhamdulillah hari ini kita ke pertemuan ketiga terkait tentang sumber data Sistem Informasi Kesehatan Nasional, di mana latar belakangnya jaringan Sistem Informasi Kesehatan Nasional itu merupakan koneksi jaringan virtual Sistem Informasi Elektronik yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan dan ini sudah terintegrasi dengan menggunakan Wide Area Network atau WAN, dan jaringan telekomunikasi ini bisa langsung misalnya dari Kediri langsung terhubung ke Jakarta begitu ya. Ini karena adanya kebutuhan terhadap data ataupun informasi yang akurat yang makin meningkat seiring dengan latar belakang pandemi COVID-19 ya, yang dia membutuhkan penanganan yang cepat dan uh, tepat waktu, serta yang paling penting juga datanya yang harus dikumpul harus lengkap. Di mana kendala yang biasanya terjadi di dalam sistem informasi kesehatan itu adalah terjadi redundant data atau istilahnya uh, kekacauan data begitu. Ada data-data yang dilebih-lebihkan, atau ada kegiatan duplikasi, atau ada data yang terlapor sama dengan nama yang sama dan alamat yang sama juga, serta adanya kualitas data yang dikumpulkan masih rendah dan ada data yang tidak sesuai dengan kebutuhan dari pemangku kepentingan, ketepatan waktu laporan yang juga masih rendah, misalnya ditargetkan di tanggal 10 tapi masih ada yang mengumpulkan datanya di tanggal 15, serta di sini sistem umpan balik yang tidak berjalan optimal atau maksimal, dalam arti puskesmas hanya mengumpulkan atau rumah sakit hanya mengumpulkan data saja ke dinas kesehatan tanpa adanya feedback ataupun tanggapan balik dari pihak dinas kesehatan terkait program apa yang bisa dilakukan untuk data yang sudah terkirimkan. Serta di sini adalah pemanfaatan data atau informasi yang di tingkat kabupaten atau kota yang sering digunakan untuk membuat kebijakan begitu ya, perencanaan program, monitoring dan manajemen, yang mana mereka membuatnya tidak berdasarkan data yang ada sehingga menjadi tidak efisien dalam penggunaan sumber daya yang ada, baik itu dari sistem sarana prasarana, permasalahan yang dihadapi masyarakat, ataupun dari sasaran yang ditargetkan pada suatu program kesehatan, sehingga menyebabkan dari sistem informasi kesehatan nasional yang overlapping. Jadi overlapping di sini adalah bahwa data yang terkumpulkan itu berlebihan dan menjadi tidak berfungsi karena dalam proses pengumpulan pengolahan di tingkat pusat atau kabupaten itu tidak sinkron gitu ya, tidak terintegrasi dengan baik gitu. Dan ini kegiatan pengolahan data apapun informasinya yang belum terintegrasi koordinasi dengan baik, sehingga menyebabkan masalah-masalah yang dihadapi di dalam pengembangan sistem informasi kesehatan itu masih terus dinamis dilakukan begitu. Integrasi mencakup sistem secara teknis, dan di sini sistem itu bisa dilakukan komunikasi antar unit ataupun
dengan formulir atau isian yang sama antar tiap daerah, itu akan bisa menjadi data yang terintegrasi atau bisa disamakan begitu ya. Tapi kalau nanti antar kabupaten atau provinsi yang berbeda yang dilaporkan, maka tidak akan terwujud integrasi yang baik begitu. Nah, bentuk fisik dari sistem informasi kesehatan yang terintegrasi itu adalah sebuah aplikasi sistem informasi yang dihubungkan dengan aplikasi lain, misalnya dihubungkan dengan aplikasi sistem informasi puskesmas, SIM RS, ataupun karena adanya interoperabilitas pertukaran data antar aplikasi yang perlu adanya keamanan dari data tersebut. Jadi dari keamanan data dan peretas atau yang lain sebagainya. Bila digambarkan, model sistem informasi kesehatan yang terintegrasi itu ada 7 komponen. Yang pertama adalah sumber data manual, yang biasanya para pemegang program akan mengumpulkannya di dalam data Excel gitu kan, kemudian nanti dikirim email gitu, atau sumber data yang komputerisasi, sistem informasi dinas kesehatan, serta sistem informasi pemangku kepentingan, bank data kesehatan nasional, penggunaan data oleh Kementerian Kesehatan dan juga oleh pengguna data. Ini adalah skema atau model sistem informasi kesehatan nasional. Jadi ada 7 komponen yang uh, ada di dalam sistem informasi kesehatan, yang di sini juga ada di dalam skema model sistem kesehatan nasional. Jadi yang pertama ini adalah pelayanan kesehatan, kemudian yang kedua petugas yang ada di lapangan atau usernya sendiri, kemudian yang ketiga ada dinas kesehatan provinsi atau kabupaten, yang keempat ada sistem informasi untuk pemangku kepentingan atau stakeholder, kemudian ada yang kelima bank data kesehatan nasional, keenam oleh Kemenkes sendiri, dan ketujuh oleh pengguna data. Nah, semuanya ini terkunci-kunci dan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengakses untuk menjaga keamanan datanya. Sebelum saya lanjut, mungkin ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan, monggo. Kalau tidak, saya sambil jalan. Sumber data manual gitu ya. Jadi kegiatan pengumpulan data itu dilakukan tadi secara manual, biasanya melalui pengumpulan dalam Microsoft Excel, kemudian nanti akan dikirimkan melalui email. Hal ini dilakukan untuk daerah-daerah yang dengan keterbatasan infrastruktur atau istilahnya di daerah pedalaman yang tidak secepat di kota gitu ya, terutama di pedalaman yang sangat dalam sekali, kayak untuk jaringan internet akan sulit dan listrik pun juga mungkin jam-jaman gitu kan. Itu akhirnya menggunakan sistem yang manual agar data yang ada di daerah tersebut tetap bisa terkumpulkan begitu. Kalau yang di kota mah tidak ada masalah, yang biasanya tetap menggunakan sumber data manual itu terutama untuk di daerah yang pelosok begitu. Kemudian ada fasilitas pelayanan kesehatan yang masih memakai sistem manual pada sistem pencatatannya. Kemudian laporan bisa dikirim dalam bentuk hard ataupun file gitu ya. Ini bagi petugas kesehatan, ini adalah jejaring puskesmas yang belum komputerisasi, maka bentuknya akan rekapan dan sifatnya offline gitu ya, bentuknya soft copy. Kemudian kalau data komputerisasi, maka dia akan dilakukan secara online yang nanti akan dikirim langsung ke Bank Data Kesehatan Nasional. Biasanya ada mobile health yang nanti akan terhubung ke dalam sistem informasi
puskesmas atau aplikasi SIGDA generik atau Simpus begitu ya. Nah, data informasi ini merupakan fasilitas pelayanan kesehatan. Kalau untuk masyarakat itu bisa digunakan baik untuk perorangan ataupun kelompok. Ini adalah skemanya bahwa nanti ada skema dari data, itu data elektronik ataupun non elektronik, yang nanti akan menjadi sebuah form rekam medis yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan, yang akhirnya nanti ini akan menghasilkan sebuah data dan informasi kesehatan. Dan di sini data dan informasi kesehatan yang bersumber dari masyarakat itu berasal dari kegiatan sensus, penelitian, cara lain atau dari pelaporan dan juga dari survei. Pengumpulannya biasanya pelayanan kesehatan rutin secara berkala oleh tenaga kesehatan yang berwenang. Ada dari penyelenggara rekam medisnya, dari pihak rumah sakit atau puskesmas atau klinik, kemudian ada dari surveilan kesehatan, karena surveilan kesehatan itu adalah suatu sistem yang dia merupakan pengumpulan, pengolahan, dan analisa serta pelaporan data rekam kesehatan yang ada di masyarakat, atau dengan adanya sensus dan survei. Sensus dan survei ini dilakukan khusus, misalnya survei uh, rumah tangga yang dilakukan oleh pemerintah begitu, atau survei kesehatan nasional gitu yang memang dia khusus dilakukan misalnya 3 tahun sekali begitu, atau dari penelitian dan pengembangan kesehatan serta pemanfaatan teknologi dan sumber lain, ataupun dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, sumber data dan informasi kesehatan ini wajib memberikan pelaporan data informasi yang berkaitan dengan kebutuhan informasi dan indikator kesehatan yang berlaku di Indonesia. Untuk penyimpanan dan informasi kesehatan, untuk pangkalan data yang aman atau istilahnya untuk menjaga keamanan data, baik elektronik ataupun yang tidak elektronik, kita wajib dilakukan keamanan datanya supaya tidak diretas, gitu ya, tidak diambil datanya oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Untuk yang paling singkat itu 10 tahun untuk data yang non elektronik atau yang manual. Sedangkan untuk yang elektronik itu bisa disimpan sampai 25 tahun gitu ya, untuk dimasukkan ke dalam arsip agar bisa diretensi atau dilakukan penghapusan. Itu untuk yang elektronik 25 tahun, untuk yang manual bisa dilakukan 10 tahun. Sedangkan penyimpanan data itu dengan ketentuan bahwa pemilik data itu disimpan dan tidak bisa melepaskan tanggung jawab atas kerahasiaan informasi, jadi harus benar-benar memegang kerahasiaan informasinya. Dan di sini pemilik data itu wajib menyampaikan laporan penyimpanan tersebut kepada menteri ataupun kepada pimpinan atasnya, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait aksesibilitas arsip itu harus benar-benar dijaga keamanannya, atau hanya orang-orang tertentu saja yang mempunyai akses terhadap data-data tersebut. Contohnya bahwa dalam catatan medis, di rekam medis itu bisa digunakan untuk analisis, penelitian, atau evaluasi pada kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien. Untuk tahapnya ada retrieval, distribusi, assembling, coding, ataupun filing. Jadi tahapan pengisiannya untuk dokumen rekam medis bisa untuk pengembalian, pengambilan dokumen rekam medis, kemudian didistribusikan. Di assembling itu dalam arti dilihat kelengkapannya, di coding itu artinya bahwa apa yang sudah didiagnosa dokter, kemudian di kode sesuai dengan kode penyakit supaya artinya sama yang digunakan oleh seluruh dunia begitu kan, supaya lebih mudah untuk mencatat kenaikan ataupun penurunan dari suatu kasus penyakit. Kemudian kalau di filing itu nanti dokumen rekam medisnya akan disimpan ke dalam arsip.
Nah, ini bisa dilakukan secara manual dengan menggunakan Excel atau secara online yang sekarang ya. Nah, untuk pelaporan itu permasalahannya biasanya adanya pelaporan yang terhambat atau karena kurang koordinasi antar unit yang ada, baik dari pihak rekam medisnya, dokter ataupun perawat. Terkadang keseringan dokter atau perawat kurang lengkap dalam menulis dari diagnosa atau tindakan yang sudah diberikan, sehingga ya rekam medis akan kesulitan untuk melakukan pengkodean suatu masalah kesehatan. Kurang lebih itu, di mana kesimpulannya bahwa data adalah salah satu hal yang penting. Ketika informasi yang salah itu akan menyebabkan perencanaan yang salah, yang akan berdampak pada penanggulangan masalah kesehatan yang salah juga, dan berarti bahwa data ini yang salah bisa mengakibatkan pemborosan biaya, tenaga, sarana, dan waktu. Oleh sebab itu, upaya hanya data sebaik mungkin itu dibuat dengan akurat dan tepat, gitu ya. Kurang lebih itu terkait dari um, pertemuan 3 kali ini. Mungkin ada yang mau didiskusikan, monggo. Baik, jika tidak ada, insya Allah kita akan ketemu lagi minggu depan, begitu nggih? Siap, Bu. Iya, Siap, Bu. siap. Eh, izin, saya baru ingat untuk mengirimkan RPS. Nanti saya kirimkan lewat tele dari siapa tadi pagi yang mengirim saya link. Saya, Bu. Ya, saya kirim ke sana. Oke. Terima kasih sebelumnya. Kurang lebihnya pada penyampaian materi kali ini, kalau ada yang kurang berkenan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Izin nih. Ya, Iya, Bu. Bu.